Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Halo, perkenalkan nama saya Vida Devi Dwi Alfianti dengan NBI 111200096 dan teman saya Sintiani Pramudita, NBI 112069 dan kami adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengajar Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Video ini membahas tentang pengertian asas, norma, konsep, dan teori hukum administrasi negara, serta keputusan atas dasar deskripsi dalam hukum administrasi negara. Pengertian asas. Dalam bahasa Indonesia, asas bisa disebut juga dengan prinsip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah suatu dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Pengertian asas dalam hukum administrasi negara sama dengan pengertian asas pada umumnya, yang membedakan hanya bidangnya atau lapangannya. Asas hukum administrasi negara menurut para ahli, menurut Paul Scruton, yaitu pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual, dapat dipandang sebagai penjabarannya. Asas hukum dalam hukum administrasi negara yang satu, yaitu kebenaran yang fundamental atau mendasar, nilai-nilai, pikiran-pikiran atau gagasan dasar yang umum sifatnya, yang menjadi landasan secara garis besar dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan ilmu hukum administrasi negara. Yang kedua, gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum administrasi negara. Dan yang ketiga, dasar dari sistem hukum administrasi negara. Contoh asas-asas dalam hukum administrasi negara, yaitu asas keabsahan, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau layak, asas tata kelolaan pemerintahan atau good governance, dan atas praduga keabsahan. Norma hukum dan perbedaannya dengan asas hukum. Menurut Sudikno Martokusumo, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum dan abstrak. Peraturan hukum yang konkret tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum dapat diterapkan secara langsung. Norma hukum pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan. Norma hukum dalam arti sempit adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret, kalau asas hukum merupakan pikiran dasar bersifat abstrak, sedangkan norma hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat lebih konkret daripada asas. Contoh asas dan norma hukum dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu asas keabsahan keputusan pemerintah, yakni setidaknya suatu keputusan pemerintah. Yang kedua yaitu keputusan pemerintah sah apabila dalam pembentukannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Konsep dalam hukum administrasi negara. Konsep selalu digunakan dalam peraturan hukum untuk menyatakan kehendakannya. Konsep dalam hukum administrasi negara yaitu suatu pikiran yang diciptakan khusus sebagai suatu teknis untuk menyatakan kehendakan tujuan administrasi negara. Teori Han, menurut J.J. Breaking, objek teori hukum dalam arti sempit mencakup yang pertama, pengertian-pengertian dalam hukum, kedua, definisi-definisi hukum, ketiga, sifat kaidah-kaidah hukum, dan yang terakhir, keempat, perbedaan aturan hukum, asas hukum, sistem hukum, dan keberlakuan hukum. Teori hukum dalam arti luas pada dasarnya bersifat menganalisis atau mengkaji dan atau menjelaskan tentang segala hal yang terkait dengan hukum melalui berbagai pendekatan atau pola pikir. Teori hukum dalam arti sempit bersifat menganalisis atau mengkaji dan atau menjelaskan tentang segala hal yang terkait dengan aspek hukum positif. Teori hukum dalam arti luas maupun sempit di antara lain berfungsi sebagai kerangka teoretik dalam menganalisis atau menjelaskan hukum positif.
Contohnya yang pertama teori keabsahan perbuatan pemerintah, kedua teori melebur dalam pengambilan keputusan pemerintah, yang ketiga dari pembagian dan pemisahan kekuasaan negara atau trias politika, dan yang keempat seterusnya. Teori wewenang atau wewenang secara teoritis, yang pertama sumber wewenang pemerintah, kedua peraturan per UU, ketiga keabsahan atau asas legislatif din pelaksanaan PEM, yang keempat atribusi, kelima mandat, keenam delegasi, yang ketujuh Wetmatigheid van Bestuur, ke-8 Rijksmatigheid van Bestuur. Asas legalitas dalam HAN, yang pertama Wetmatigheid van Bestuur atau asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menyangkut yang pertama wewenang, prosedur, dan substansi. Yang kedua Rijksmatigheid van Bestuur atau asas bertindak sesuai dengan hukum. Alat ukurnya yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Keputusan atas dasar diskresi dalam HAN. Pengertian badan atau pejabat pemerintah yang dapat menerbitkan keputusan diskresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Menurut Profesor Dr. Philippus M. John, peraturan kebijaksanaan merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis, namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut. Discretion power. Yang pertama, kewenangan pemerintah atas dasar diskresi, kedua melahirkan, yang ketiga fresh Ermation yang diumumkan keluar. Dan yang terakhir, keempat menjadi peraturan kebijaksanaan per UU semu. Peraturan kebijaksanaan yang pertama bukan peraturan perundang-undangan, kedua tidak mengikat hukum secara langsung tetapi mempunyai relevansi hukum seperti surat edaran, ketiga dikaitkan dengan penggunaan diskresi, keempat diskresi terdapat dalam ruang gerak dalam batas-batas tertentu, kelima dikaitkan tertentu karena tetap terkait dengan asas Rijksmatigheid, kepatutan, keadilan, AUPB. Dan yang terakhir keenam, asas praduga keabsahan atau Rijksmatig. Mengapa perlu diskresi? Setiap penggunaan diskresi memiliki tujuan, yaitu yang pertama melancarkan penyelenggaraan pemerintah, kedua mengisi kekosongan hukum, ketiga pemberian kepastian hukum, dan yang terakhir keempat mengisi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum. Dampak diskresi yang pertama dampak positif, yaitu urusan pemerintahan lancar, efektif, atau efisien. Yang kedua dampak negatif, bila penggunaan secara berlebihan menimbulkan yang pertama abuse of power atau pelampuan kewenangan, kedua determine the power, penyalahgunaan wewenang, dan yang ketiga Williker atau sewenang-wenang. Badan atau pejabat pemerintahan yang dapat menerbitkan keputusan diskresi. Berdasarkan praktik sidang pada peradilan tata usaha negara, jabatan-jabatan seperti yang pertama Presiden, kedua para menteri atau pejabat setingkat menteri, ketiga Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, keempat Kepala Kepolisian Negara, kelima Ketua Komisi atau Dewan dan Lembaga Setara, keenam gubernur, ketujuh bupati dan wali kota, ke-8 pejabat election 1 di pemerintah pusat dan provinsi, ke-9 sekretaris daerah, kabupaten atau kota, dan yang ke-10 pimpinan badan serta pejabat operasional yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi karena tugasnya berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Kepala Resort Kepolisian Negara dan Camat. Cukup sekian penjelasan dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!